Pada malam sebelumnya, di kota San Pedro, California, seorang pria terlihat duduk dengan wajah penuh keputusasaan di atas sebuah kapal dari tong-tong di sekitarnya. Bahan bakar mengalir dan tumpah kemana-mana. Pria ini berniat meledakkan kapal itu bersama dirinya, ingin mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Dia adalah Keaton. Namun, sebelum rencananya terlaksana, muncul sosok misterius yang tiba-tiba memadamkan api yang telah dinyalakan Keaton. Orang asing tersebut kemudian membunuh Keaton dan setelah itu kembali menyulut api hingga kapal meledak hebat. Semua kejadian ini berawal dari 6 minggu sebelumnya. Ketika sebuah truk pengangkut senjata dirampok di dekat kota Queens, supir truk tidak berhasil melihat wajah pelaku. Namun, dia ingat mendengar salah satu perampok bicara. Polisi pun segera menangkap 5 tersangka karena kelimanya memiliki riwayat kejahatan di Queens. Pria pertama bernama Mac, kedua Todd, ketiga Fenster, keempat yaitu Keaton, dan yang terakhir pria pincang bernama Verbal Finn. Setiap tersangka lalu diminta berteriak, "Berikan aku kuncinya, dasar brengsek." Kalimat yang terakhir didengar oleh supir truk agar bisa dicocokkan dengan suara dari kejadian perampokan. Meski telah diinterogasi hingga malam, polisi tidak mendapatkan hasil apapun. Mereka masih belum tahu siapa pelakunya. Padahal seharusnya tanpa bukti kuat, polisi tidak boleh menangkap orang sembarangan. Tapi karena kasus perampokan senjata ini sangat sensitif, prosedur hukum pun dilanggar demi mengejar hasil. Kelima tersangka itu ditahan di sel yang sama. Salah satunya adalah Keaton, mantan kriminal yang kini dikenal sebagai pengusaha. Bahkan dikabarkan sudah meninggal, namun nyatanya masih hidup dan sehat. Ia memiliki pasangan bernama Eddie Finneran, seorang pengacara ternama. Tersangka lainnya adalah Mac, tipe orang yang selalu bikin masalah. Keaton tampak tidak senang dengan celotehan Mac, sehingga hubungan mereka kurang akur. Ada juga Verbal, pria dengan kaki pincang yang pernah satu sel dengan Keaton di masa lalu karena kasus penipuan. Dengan latar belakang yang sama, mereka mengenal satu sama lain cukup lama. Kelima orang ini tidak mengaku bersalah atas perampokan truk bersenjata di Queens. Bisa jadi mereka memang tak melakukannya atau hanya marah karena ditangkap tanpa bukti apapun. Karena merasa diperlakukan tidak adil, Mac bersama rekannya yang bernama Fenster mulai menyusun rencana untuk membalas dendam kepada polisi. Keaton sebenarnya tidak tertarik dengan rencana ngawur yang diusulkan Mac, tapi ia tetap mendengarkan tanpa banyak bicara. Kembali ke masa kini, FBI mengirim agen Jack Bauer untuk menyelidiki ledakan kapal di San Pedro. Kapal tempat Keaton diduga berusaha mengakhiri hidupnya sendiri. Insiden itu menewaskan 27 orang dan hanya 2 orang yang selamat. 1 orang yang saat ini terbaring koma di rumah sakit dan yang satunya lagi adalah Verbal Finn. Dave Kuyan, seorang detektif, ingin segera menginterogasi Verbal. Namun ia terkejut karena Verbal datang didampingi oleh pengacara, yang artinya ia tidak bisa langsung dikenai tuntutan hukum atas kejadian di kapal tersebut. Situasi semakin rumit karena kasus ini menyentuh ranah politik. Nama-nama besar seperti wali kota, komandan polisi hingga gubernur ikut turun tangan karena ingin tahu perkembangan penyelidikan. Dave langsung memerintahkan Sersan Jeffrey untuk menyiapkan pertemuan dengan Verbal. Meski awalnya enggan karena yakin Verbal tak akan bicara, Jeffrey akhirnya menyetujui permintaan Dave yang memohon agar diberi waktu untuk berbicara langsung, meskipun hanya 2 jam. Sementara itu Jack Bauer pergi ke rumah sakit untuk menemui korban yang selamat namun tengah koma. Tanpa basa-basi, Jack memerintahkan dokter agar menghubungi pihak kepolisian karena ia mengenali siapa pasien itu, Akros Kovas, seorang kriminal berbahaya yang hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa Hungaria. Ketika mulai sadar, Kovas tampak panik dan mulai berteriak dalam bahasa Hungaria. Ia menyebut satu nama yang membuat Jack terkejut, yaitu Kaiser Soze. Kaiser Soze!
Di tempat lain, Dave akhirnya bertemu dengan Verbal. Meski waktunya sangat terbatas, hanya 2 jam, sebelum Verbal secara hukum harus dibebaskan karena tidak ditemukan bukti kuat keterlibatannya. Saat interogasi dimulai, Verbal menunjukkan gelagat menyembunyikan sesuatu. Dave tegas di hadapan Verbal, dia mengatakan kalau dirinya lebih pintar dan akan mengungkap semua yang disembunyikan Verbal. Verbal pun mulai menjelaskan apa yang terjadi setelah dirinya, Keaton, Meg, Fenster, dan Todd dibebaskan dari tahanan karena memang tidak ada bukti yang mengaitkan mereka dengan perampokan truk bersenjata di Queens. Menurut cerita Verbal, mereka segera menemui Keaton setelah bebas. Ia berusaha meyakinkan Keaton untuk ikut membalas dendam terhadap polisi. Keaton sendiri sangat marah sebab ia kehilangan kesempatan penting dengan para investor karena ia ditangkap tepat saat makan malam bisnis. Semua rencana investasinya hancur. Karena itu, Keaton mulai memikirkan serius rencana balas dendam yang diajukan Meg dan Fenster terhadap para aparat yang telah mempermalukannya. Verbal memberi penjelasan kepada Keaton mengenai sebuah layanan taksi ternama di New York yang ternyata merupakan kedok dari organisasi polisi korup. Para polisi ini menyalahgunakan wewenangnya dengan memberi perlindungan bagi para penyelundup agar bisa melewati pemeriksaan keamanan di Amerika tanpa hambatan. Untuk menjamin keselamatan selama proses penyelundupan, kelompok-kelompok kriminal ini menyewa jasa polisi korup tersebut. Suatu hari, Meg memperoleh informasi bahwa pada hari Kamis akan ada transaksi besar di mana sekelompok polisi korup akan mengawal pengiriman berlian menuju negara bagian di Amerika Selatan. Verbal lalu mengusulkan rencana kepada Keaton dan yang lain merampok para penyelundup tersebut lalu mengintimidasi para polisi agar berhenti menjalankan operasi kotor mereka atau akan dilaporkan. Awalnya Keaton menolak bergabung dalam rencana tersebut, tapi setelah tahu bahwa hasil rampokan itu bisa mencapai lebih dari 3 juta dolar, ia akhirnya berubah pikiran dan memutuskan ikut serta. Tapi dengan satu syarat, tidak boleh ada pembunuhan. Keesokan harinya, aksi perampokan itu pun dilakukan oleh mereka. Careful. Come on. Hurry up! Drop it! Fucking move, don't. Hurry up! Come on! Tak hanya merampok, mereka juga membakar mobil para polisi korup sebagai bentuk peringatan bahwa tidak ada tempat aman bagi mereka. Aksi ini menjadi sinyal bahwa kekuasaan mereka mulai runtuh. Beberapa minggu setelah insiden itu, lebih dari 50 polisi korup berhasil ditangkap, termasuk para penyelundup yang mereka bantu. Sejak saat itu, layanan taksi yang dijalankan oleh jaringan polisi korup di New York tak lagi terdengar. Kemungkinan besar karena jaringan tersebut sudah hancur sepenuhnya. Misi mereka pun bisa dibilang berhasil dengan sempurna. Mereka memperoleh berlian dan uang tunai yang ditaksir lebih dari 3 juta dolar. Keesokan harinya, mereka berangkat ke California untuk menemui Redfoot, kenalan Meg yang sudah menunggu. Di saat yang sama, Keaton memilih untuk tidak berpamitan dengan Eddie, kekasihnya. Ia tahu jika berpamitan, Eddie hanya akan semakin membuat dia cemas dan gelisah karena memikirkan dirinya. Mendengar cerita dari Verbal, Dave tetap tidak yakin bahwa Keaton benar-benar sudah berhenti dari dunia kriminal. Menurut Verbal, Keaton rela melakukan apapun demi Eddie, kekasihnya. Namun Dave menolaknya. Selama lebih dari 3 tahun, ia sudah menyelidiki Keaton. Ternyata Keaton dulunya adalah seorang polisi yang kemudian dipecat setelah dijerat dalam 7 kasus pembunuhan. Anehnya, dalam setiap kasus itu tidak pernah ada saksi yang bisa hadir di pengadilan karena semua saksi telah meninggal dunia sebelum sempat memberikan kesaksian. Alhasil, kasus-kasus tersebut selalu buntu dan Keaton lolos dari hukuman pembunuhan. Meski begitu, Keaton akhirnya dipenjara selama 5 tahun atas kasus penipuan. Yang mengejutkan, selama di balik jeruji, ia dikabarkan membunuh 3 tahanan lainnya. Hal yang membuat Dave benar-benar tercengang. 2 tahun lalu, Keaton dilaporkan tewas dalam insiden kebakaran. Saat itu, polisi sedang menyelidiki saksi penting untuk kasus pembunuhan yang melibatkan Keaton. 2 saksi mengaku melihat Keaton masuk ke sebuah gudang. Lalu tak lama gudang itu meledak dan terbakar hebat, dan jenazah hangus di dalamnya diyakini sebagai Keaton. Namun 3 bulan setelah kejadian itu, 2 saksi tersebut juga ditemukan meninggal. Satu menembak dirinya dan satu lagi terjatuh dari elevator. Kalau memang Keaton sudah mati, kenapa ia masih terlihat makan malam bersama para investor? Sementara itu Jack Baer memanggil penerima
penerjemah bahasa Hungaria untuk memahami ucapan Kovacs. Korban selamat yang kini dirawat di rumah sakit. Dalam ketakutannya, Kovacs menyebut bahwa dirinya melihat iblis, dan ketika Jack bertanya siapa yang dimaksud, Kovacs menjawab Kaiser Soze. Menurut Kovacs, ia menyaksikan sendiri bagaimana Kaiser Soze melakukan pembantaian di dermaga, tempat Kitten terakhir terlihat sebelum kapal meledak. Jack kemudian meminta Kovacs menjelaskan wajah orang yang dia maksud untuk nantinya dibuat sketsa. Di ruang interogasi, Dave terus menekan Verbal agar mengungkapkan kebenaran. Ia bertanya langsung apakah Kitten masih hidup, dan jika iya, di mana dia sekarang. Merasa terdesak, Verbal kembali melanjutkan ceritanya. Setelah berhasil menjual berlian kepada Redfoot di Los Angeles dan menerima bayaran sebesar $3 juta, Redfoot menawarkan pekerjaan baru. Kali ini targetnya adalah Saul, seorang pedagang perhiasan asal Texas yang kebetulan sedang berada di LA. Redfoot meminta mereka untuk merampok berlian milik Saul, dan ia berjanji akan membeli berlian itu dengan harga tinggi. Namun saat aksi dijalankan, rencana tidak berjalan mulus. Demi menjaga semuanya tetap terkendali, mereka terpaksa harus membunuh. Come on! Hey! Hey! Don't move! Aksi perampokan terhadap Saul berhasil mereka lakukan, namun saat koper miliknya dibuka, bukannya berisi berlian, koper tersebut justru dipenuhi narkoba. Merasa telah dijebak, malam harinya mereka menemui Redfoot lagi. Di sana, Mac sempat mengancam Redfoot, bahkan berniat untuk membunuhnya. Tapi karena Redfoot punya banyak anak buah, ancaman itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Justru sebaliknya, Redfoot balik mengancam. Jika polisi menyelidiki kematian Saul, ia akan memberitahu bahwa Mac dan teman-temannya lah pelakunya. Sementara itu, Jack Bauer datang menemui Dave dan Jeffrey, lalu menyampaikan bahwa berdasarkan pengakuan Kovacs, tidak ada transaksi narkoba yang terjadi di dermaga. Yang ada hanyalah pembantaian brutal. Jack lalu bertanya pada Dave, apakah Verbal pernah menyebut nama Kaiser Soze? Tanpa buang waktu, Dave langsung menemui Verbal dan bertanya siapa sebenarnya Kaiser Soze. Mendengar nama itu, Verbal terkejut lalu melanjutkan lagi ceritanya. Ketika mereka sedang bingung bagaimana menghadapi ancaman Redfoot, seorang pengacara bernama Kobayashi datang menemui mereka. Kobayashi mengaku sebagai utusan dari Kaiser Soze. Saat itu, Verbal sendiri belum tahu siapa sosok Soze sebenarnya. Kobayashi menjelaskan bahwa ia diperintahkan oleh Kaiser Soze untuk memberi misi khusus kepada Mac dan kelompoknya. Yang mengejutkan lagi, Kobayashi membawa dokumen berisi data pribadi mereka secara lengkap. Kitten, Verbal, Mac, Fencer, dan Todd semuanya tercatat dengan detail. Dimulai dari Kitten, pada tahun 1981 pernah terlibat dalam perampokan truk bersenjata di Buffalo, New York, dan senjata tersebut diketahui milik Kaiser Soze. Lalu Mac dan Fencer awal tahun lalu mereka membajak sebuah pesawat kargo di bandara New York yang membawa kabel emas dan platina. Todd mencuri truk berisi onderdil senjata di Queens, padahal onderdil itu milik Kaiser Soze dan rencananya akan dimusnahkan oleh pemerintah New York. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Todd adalah pelaku sebenarnya dari perampokan truk senjata di Queens, kasus yang membuka seluruh cerita ini. Dan Verbal sendiri ternyata pernah merampok salah satu kurir milik Kaiser Soze. Kurir tersebut dirampok oleh pria pincang dan sejumlah $62.000 hilang. Siapa lagi selain Verbal di sini yang pincang kakinya? Karena merasa cerita Kobayashi tidak masuk akal, mereka tidak percaya begitu aja bahwa Kobayashi bekerja untuk Kaiser Soze. Bahkan mereka mengancam akan membunuhnya. Tapi Kobayashi dengan tenang menjawab, jika mereka membunuhnya, Redfoot akan melaporkan mereka ke polisi atas pembunuhan Saul. Membunuh Kobayashi bukan solusi, karena ancaman lainnya tetap akan ada. Kobayashi menjelaskan tawaran yang diberikan. Kaiser Soze selama beberapa tahun terakhir diketahui bersaing ketat dengan sindikat narkotika asal Argentina. Saat ini ada informasi bahwa kelompok Argentina itu sedang dalam proses negosiasi penjualan kokain senilai $91 juta.
Jika kesepakatan ini terjadi, posisi kekuasaan mereka di dunia perdagangan narkoba akan semakin kuat. Kaiser Soze ingin transaksi ini digagalkan. Ia tidak menyuruh mereka untuk mencuri atau mengambil alih kokainnya. Tugasnya mereka hanyalah menghancurkan seluruh kokain yang ada di dalam kapal milik orang Argentina. Jika berhasil, mereka tetap mengambil uang sebesar 91 juta dolar. Intinya, misi mereka adalah menghentikan transaksi ini dengan cara apapun agar bisnis Argentina tidak berkembang lebih jauh. Lalu muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya Kaiser Soze? Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang ia berasal dari Turki, ada pula yang menyebut ia dari Jerman, dan beberapa bahkan percaya bahwa Soze hanyalah sebuah tokoh fiktif, tidak pernah benar-benar ada. Tapi ada satu kutipan terkenal, trik terbaik yang pernah dilakukan iblis adalah membuat dunia percaya bahwa dia tidak ada. Verbal pernah mendengar sebuah kisah mengerikan tentang Kaiser Soze dan keluarganya yang tinggal di Turki. Suatu sore, sekelompok geng asal Hungaria mendatangi rumahnya. Saat itu Soze tidak ada di tempat, hanya istrinya dan anak-anak mereka yang sedang berada di rumah. Geng tersebut kemudian menahan keluarganya sambil menunggu kepulangan Soze. Selama menunggu, mereka mulai melakukan kekerasan terhadap istrinya, hingga akhirnya Soze tiba di rumah dan mendapati keluarganya telah diperlakukan seperti binatang. Untuk menunjukkan kekejaman, salah satu anggota geng Hungaria membunuh anak Soze di depan matanya dan menuntut agar Soze menyerahkan wilayah kekuasaannya jika ingin keluarganya selamat. Namun, alih-alih tunduk, Kaiser Soze membunuh seluruh anggota geng Hungaria, dan bukan cuma itu aja, ia juga membunuh istri serta anak-anaknya sendiri. Dia lebih memilih kehilangan keluarganya daripada kehilangan kekuasaannya. Ia hanya menyisakan satu orang dari geng tersebut untuk hidup, agar kisahnya bisa tersebar ke seluruh dunia sebagai peringatan. Nggak berhenti di situ aja, Soze kemudian mendatangi semua orang yang dekat dengannya, termasuk mertua, saudara kandung, bahkan teman-teman istrinya, dan membunuh mereka satu-satu. Sejak kejadian itu, Kaiser Soze menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu dia ada di mana, dan tak seorang pun berani untuk mencarinya. He becomes a myth, a spook story that you think you can catch Kaiser Soze. Verbal melanjutkan ceritanya menceritakan bahwa Fenster memutuskan untuk kabur karena tidak ingin terlibat lebih jauh dengan Kaiser Soze. Namun keesokan harinya Kobayashi menelpon dan memberitahu lokasi mayat Fenster ditemukan. Dari situ mereka menyadari bahwa jika menolak menjalankan perintah Soze, kematian pasti akan menanti. Meg sangat marah karena Fenster adalah rekan setianya. Kehilangan itu membuat Meg ingin membalas dendam. Tapi sebelum itu mereka semua terlebih dahulu menguburkan jasad Fenster. Keesokan harinya mereka melaksanakan rencana mereka menyelinap ke kantor Kobayashi dengan tujuan untuk membunuhnya secara diam-diam. They're coming up. Move. Namun rencana mereka tidak berjalan semudah yang dibayangkan. Ternyata di tempat Kobayashi ada Eddie, kekasih Kitten. Kobayashi secara tidak langsung mengancam Kitten, menyatakan bahwa jika mereka mencoba membunuhnya, maka Eddie juga akan menjadi korban. Karena Eddie sangat berarti bagi Kitten, mereka pun mengurungkan niat untuk membunuh Kobayashi. Kobayashi lalu memperingatkan mereka bahwa bila mereka melakukan tindakan yang bertentangan dengan kehendak Kaiser Soze, maka orang-orang yang mereka cintai akan menjadi target selanjutnya. Dalam posisi yang serba salah dan merasa terpojok, mereka pun akhirnya pasrah dan bersedia menjalankan perintah Soze. Malam harinya, mereka menuju dermaga. Misi mereka adalah menghancurkan sebuah kapal yang dipenuhi kokain milik kelompok Argentina, sekaligus mengambil uang hasil transaksi yang tersimpan di sana, yang kabarnya mencapai 91 juta dolar sebelum akhirnya melarikan diri. Kitten mendengar kabar bahwa kapal tersebut dijaga oleh orang-orang yang berbicara dalam bahasa Hungaria. Saat semua sudah berada di posisi masing-masing siap melaksanakan aksi, Kitten memberi instruksi kepada Verbal. Jika mereka gagal keluar alias tewas, Verbal harus mengambil uangnya dan menyampaikan pesan terakhir Kitten kepada Eddie. Dan Kitten melarang Verbal untuk ikut ke dalam. Aksi pun dimulai, mereka menanam bom, meledakkan sebagian kapal, dan membantai semua orang di sana.
Setelah berhasil masuk ke ruang penyimpanan, Todd akhirnya menemukan uang sebesar 91 juta dolar yang menjadi tujuan utama mereka. Namun situasi semakin memburuk. Satu persatu mulai tewas, dimulai dari Todd yang ditembak dari belakang oleh sosok misterius. Di antara mereka ada seorang pria yang tampak sangat ketakutan. Ketakutannya bukan tanpa alasan, karena dia tahu bahwa di antara mereka adalah sosok iblis Kaiser Soze. Sementara itu Keaton menggeledah seluruh kapal, namun tak menemukan jejak kokain sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa semua ini adalah tipuan, sebuah jebakan dari Kaiser. Kembali ke pria yang ketakutan, dia memohon dengan panik agar nyawanya diselamatkan, namun permohonannya diabaikan oleh Kaiser. Tak lama, Mac yang mencoba menghampiri Keaton ditemukan telah ditusuk dari belakang, membuatnya terjatuh dan tewas. Kini hanya tersisa Keaton dan Verbal. Verbal mencoba membawa uang dan mencari Keaton. Namun dari kejauhan dia melihat Keaton ditembak mati oleh sosok misterius yang ternyata itu adalah Kaiser Soze. Lalu kenapa Verbal tidak membantu Keaton padahal ia membawa senjata? Verbal mengaku dia ketakutan. Ketakutan luar biasa akan sosok Kaiser membuat tubuhnya kaku, tak mampu bergerak, apalagi dengan kondisi fisiknya jalannya pincang dan tangannya sedikit cacat. Ia merasa walaupun dia mencoba menembak, tembakannya pasti akan meleset dan malah membuat Kaiser membunuhnya juga dengan mata kepala sendiri. Verbal menyaksikan bagaimana Kaiser mengenakan pakaian seperti orang mafia, membunuh Keaton lalu pergi meninggalkan tempat sambil meledakkan kapal. Di sisi lain, Dave menyampaikan sebuah fakta penting. Ada seorang pria bernama Arturo Marquez, seorang buronan FBI, pria yang tampak sangat ketakutan di atas kapal dan dibunuh oleh Kaiser. Ternyata itu adalah Arturo. Ia dulu pernah bersaksi bahwa dirinya pernah melihat Kaiser Soze secara langsung dan bahkan tahu semua detail operasi bisnis ilegal Kaiser. Fakta mengejutkan lainnya, ternyata kapal itu bukan tempat transaksi narkoba, melainkan lokasi penjualan manusia, dan orang yang akan dijual adalah Arturo Marquez sendiri, anak buah Kaiser yang telah berkhianat. Mereka menyerahkan Arturo ke geng Hungaria dengan tujuan untuk membukamnya sebelum dia bisa membocorkan identitas Kaiser ke pihak berwenang. Eddie, kekasih Keaton, ternyata merupakan pengacara pribadi Arturo. Artinya Eddie tahu siapa Arturo dan apa saja yang dia ketahui soal Kaiser Soze. Dave akhirnya menyimpulkan bahwa misi yang diberikan kepada Verbal dan kawan-kawan sebenarnya adalah misi bunuh diri. Tujuan utamanya adalah membunuh satu-satunya orang yang tahu identitas Kaiser Soze, bukan menghancurkan kokain milik kelompok Argentina yang seperti diklaim sebelumnya. Menurut Dave, Keaton adalah Kaiser Soze. Sebab itulah ia menyuruh Verbal untuk tidak ikut naik ke kapal, bukan untuk menyelamatkannya, melainkan karena Verbal dianggap sebagai yang paling lemah di antara mereka. Jalannya pincang, tangannya cacat, dan karena itu dia dianggap tidak berbahaya. Keaton, jika benar dia adalah Kaiser, membiarkan Verbal hidup sebagai hadiah kecilnya, tapi Dave semakin yakin Keaton lah Kaiser setelah mengetahui bahwa Eddie ditemukan tewas di hotel dengan 2 tembakan di kepalanya. Dan seperti cerita Verbal sebelumnya, Kaiser Soze dikenal sebagai sosok yang rela membunuh siapa saja demi melindungi bisnisnya, bahkan keluarganya sendiri pun dia bunuh. Mendengar bahwa dirinya dibiarkan hidup karena dianggap bodoh dan lemah, Verbal tampak kecewa. Dave pun menyarankan agar Verbal menerima perlindungan dari polisi, namun sebagai gantinya Verbal harus bersaksi di pengadilan dan membongkar semua kejahatan rekan-rekannya. Tapi Verbal menolak mentah-mentah. Ia mengatakan bahwa ia bukan pengkhianat, lebih baik mati di tangan Kaiser di luar sana daripada mengkhianati orang-orang yang pernah bekerja dengannya. Dengan wajah kecewa, Verbal pun pergi meninggalkan kantor polisi. Sementara itu Dave merasa puas karena ia pikir telah memecahkan misteri siapa sebenarnya Kaiser Soze. Verbal kembali ke bawah untuk mengambil jam tangan emas, korek api emas, dan sebungkus rokok miliknya. Tapi saat itulah sesuatu mulai terasa aneh. Saat Verbal keluar dari kantor polisi, Dave secara tak sengaja memperhatikan papan PIN di ruangannya. Di sana tertulis nama Redfoot. Lalu pandangannya tertuju pada cangkir kopi yang
yang baru saja digunakan Verbal tertera nama Kobayashi. Pada merek cangkir tersebut saat itu juga semuanya mulai masuk akal bagi Dave. Selama ini cerita yang disampaikan oleh Verbal hanyalah rekayasa semata. Ia ternyata merangkai semua kisahnya dengan memanfaatkan berbagai informasi kecil yang ada di sekeliling ruangan saat diinterogasi, termasuk nama Kobayashi yang ia ambil dari cangkir kopi milik Dave. Tersadar telah ditipu, Dave segera berlari keluar ruangan untuk mengejar Verbal, namun terlambat. Di sisi lain, Jack baru aja menerima sebuah fax dari rumah sakit berisi sketsa wajah pelaku berdasarkan keterangan dari Kovacs. Sketsa tersebut dengan jelas menyerupai wajah Verbal. Semua sudah jelas, Verbal adalah Kaiser Soze. Verbal berjalan tampak normal, tidak pincang dan tangannya juga berfungsi. Namun saat Dave mengejarnya, Verbal telah menghilang. Berjalan pergi bersama seseorang yang tampak sebagai rekan atau pengawalnya. Ia berhasil kabur. Jika kita perhatikan lagi dengan seksama, Verbal sempat mengambil barang-barangnya dari tempat penitipan di kantor polisi, sebuah jam tangan emas, korek api emas, dan sebungkus rokok. Menariknya, jika kembali diingat pada awal cerita, saat seseorang hendak menembak Kitten, sosok misterius itu menggunakan jam tangan emas dan korek api emas untuk menyalakan api. Detail kecil itu pun kini punya makna besar. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan, Verbal Kint adalah Kaiser Soze, sosok iblis yang tak terlihat yang membentuk legenda dari kebohongan dan ketakutan, dan kini ia kembali menghilang dalam bayang-bayang. Namun dalam bayang tersebut kita bisa melihat ada tombol subscribe yang mungkin saja belum kamu tekan. Oke, gua Angga, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.